selalu beralasan atau berdalih kalau salah satu alasan dia menyerang Iran adalah soal nuklir yang dinilai berbahaya. Kalau menurut Anda, Mas Kasim, sebagai warga negara Iran, beralasan tidak ketakutan Trump ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir kalau masalah nuklir itu bukan masalah pertamanya Amerika Serikat. Dan kalau kita mau ketahui kenapa Amerika Serikat itu cukup berani untuk menyerang negara-negara lain, saya kira kita harus merujuk ke hakikatnya, ke intinya, identitasnya negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Mereka negara-negara Barat itu, khususnya Amerika Serikat itu, kalau wujud mereka itu berdasarkan penjajahan. Kalau dulu penjajahan itu ada penjajahan klasik, ya, mereka biasanya mempunyai kekuatan yang luar biasa dan menyerang satu negara dan menjajah sumber daya mereka dari sisi ekonomi atau dari sisi yang lainnya. Sekarang pun saya kira itu sama, tidak ada bedanya. Bukan masalah nuklir atau masalah strategis macam itu. Dan kalau mereka meyakini bahwa mereka bisa menguasai satu negara, kalau mereka bisa mengintimidasi satu negara dengan kekuatan mereka, ya pasti mereka akan melakukan itu. Itu lebih sederhana untuk mereka, yang sekarang bisa kita saksikan di negara-negara Arab macam itu, ya, mereka diintimidasi dengan kekuatannya Amerika, dan mereka dengan sederhana mereka menyerah diri mereka untuk Amerika Serikat. Kalau tidak mereka mau menyerah. Oke, Mas Kasim, tapi kalau faktanya kan kalau menurut Brin akan sebenarnya diserang macam negara-negara macam Iran. Oleh karena itu saya kira itu harus. Oke, sorry, Mas Kasim, tapi kan kalau faktanya menurut Brin, pengayaan uranium Iran juga sudah 60%, mendekati ambang senjata nuklir. Anda masih merasa ini murni hanya penjajahan? Iya, saya kira Iran itu kalau mengenai masalah uranium itu pasti Iran itu memerlukan itu untuk penggunaan dirinya sendiri, dan Iran sudah umumkan bahwa kalau kami ini tidak mau nuklir itu untuk membuat senjata nuklir, dan itu bukan masalah kita tidak berani atau tidak mampu, pasti keberaniannya dan juga kemampuannya ada beberapa minggu saja kami bisa membuat itu berdasarkan fatwa Islami yang pemimpin besar Iran itu mempunyai, bahwa tidak boleh untuk membuat mass destruction weapons, itu tidak boleh, ya. Oleh karena itu kalau masalah nuklir itu saya kira itu tidak merupakan alasan pokok untuk negara-negara macam Amerika Serikat, tapi sekarang kita bisa memahami bahwa ada beberapa poin lagi yang mereka pasti dahulukan, dan termasuk masalah minyaknya Iran. Itu sudah diumumkan beberapa kali oleh Trump, dan kita bisa menemukan banyak contoh. Contoh yang barunya adalah Venezuela yang dijajah lagi oleh Amerika Serikat. Sekarang ada Kuba yang masih tapi hari kemarin umumkan mau menjajah, ya, mau serang. Mas Kasim, tapi menegaskan Iran itu punya fasilitas nuklir yang sudah ready atau gimana sih, Mas? Iya, kalau mengenai masalah nuklir itu, saya kira bahwa itu Iran tidak akan lepas tangan dalam masalah nuklirnya. Bukan masalah nuklir sendiri yang sangat penting, pasti itu penting sebagaimana saya tadi katakan, pasti itu diperlukan untuk untuk kepentingannya Iran sendiri. Tapi itu sekarang masalah nuklir itu sekarang merupakan baris merahnya Iran, karena kami tahu bahwa kalau kita lepas tangan dari itu, mereka tidak akan berhenti di sana, dan itu sejarah yang membuktikan itu. Mereka tidak akan berhenti di sana. Sebagaimana yang saya tadi katakan, identitas penjajah macam itu, kalau kamu mundur, mereka maju lagi, ya. Oleh karena itu sekarang kalau nuklir itu, mereka baru akan bilang bahwa kalau rudal Iran juga harus terbatas, kalau tahu ada mungkin satu ancaman yang mereka angkat, ancaman itu juga harus dihabiskan. Oleh karena itu Iran tidak akan mundur dari nuklirnya, bukan dia mau membuat bom nuklir, tapi itu merupakan baris pertamanya Iran dan tidak akan mundur dari itu. Nah, kalau tidak akan mundur karena itu adalah baris pertama, menurut Anda, Mas Agung, dengan posisi atau sikap Iran yang tegas seperti itu, di sisi lain Amerika Serikat juga merasa itu adalah akar masalahnya, menurut Anda ruang komprominya masih ada atau udah tertutup kok kayak gini?
Ya, sebenarnya kalau dalam melihat proses negosiasi ya, ruang-ruang kompromi itu sebenarnya kan intensinya masih ada ya sebenarnya. Dengan kemudian Iran masih memberikan yang terbaru adalah menawarkan beberapa poin terkait dengan proposal ya. Cuma memang kan dalam proposal yang terbaru tetap ada intensi dari Iran untuk melakukan memecah semua permasalahan tidak dibahas dalam satu proposal gitu ya. Jadi ada apa namanya step by step partial deal yang kemudian diharapkan oleh Iran dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat, dan salah satu poin utama yang sekarang tetap konsisten dilakukan oleh Iran untuk tidak dibahas adalah terkait dengan masalah nuklir. Nah, tapi kita juga melihat sebenarnya kan ini tidak berada dalam ruang vakum. Proses negosiasi itu kan juga tidak sekedar ditentukan oleh apa namanya oleh Iranis, kepemimpinan leadership dari Iran, Amerika Serikat maupun dari para negosiator, tapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang ada, termasuk juga dalam konteks ini adalah dinamika politik domestik ya. Dalam hal ini kan yang paling sulit ketika bicara tentang sebuah peperangan, sebuah pertempuran adalah setiap pihak itu mendapatkan satu bentuk legitimasi sebagai pemenang perang. Nah, momentum-momentum itu sebenarnya akhirnya memang coba dikejar oleh Trump, karena memang bagaimanapun juga kita sebenarnya tidak bisa memungkiri ada tekanan domestik yang sebenarnya cukup kuat yang kemudian dirasakan oleh Trump. Hal yang kemudian cukup nyata yang kemudian kita bisa lihat dan kita benar-benar apa namanya tampak adalah bagaimana kemudian bulan November nanti Trump ini akan menghadapi pemilu sela, dan popularitas approval rate-nya Trump ini senantiasa merosot dari pekan ke pekan. Pekan lalu sekitar 34%, pekan sebelum masih 36%. Belum lagi popularitas Partai Republik yang merosot ya dari 75% sekarang sekitar 49%. Dan apalagi juga tekanan ekonomi secara domestik dari masyarakat Ya. Amerika Serikat juga cukup kuat. Artinya sebenarnya dimensi tersebut juga memberikan satu bentuk pengaruh bagi pemerintah Trump untuk kemudian mempercepat proses perangnya. Makanya kemudian Oke. kita lihat Mbak dalam beberapa bulan terakhir ada penurunan tensi serangan. Ya, kita semenjak bulan April ini kita lebih banyak melihat berbagai macam insiden dan diplomasi koersif tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Oke, Mas Agung, tapi kalau dalam hal ini sebenarnya siapa pihak yang paling berwenang untuk menentukan sebenarnya pengayaan uranium di Iran itu boleh dilanjutkan atau memang sebenarnya sudah mulai di tahap berbahaya, itu siapa yang berwenang? Saya sebenarnya sepakat dengan kemudian tadi yang diskusi dilakukan dengan Mas Kasim ya, bahwa saya juga menangkap bahwa memang ada poin hak kedaulatan yang kemudian dimiliki oleh Iran dalam proses pengayaan uranium. Kalau kemudian tadi ada laporan yang menyebutkan bahwa proses apa namanya pengayaan uranium di Iran sudah sampai kepada tahap 60%, tapi kan ada ambang batas sebenarnya. Dan Mas Kasim juga sebagai warga Iran dan sebagai seorang peneliti di sana juga kan sangat memahami tadi rakyat Iran itu sangat menghargai keberadaan fatwa dari para pemimpin ulamanya seperti itu, ada dari supreme leadernya. Bahkan kita melihat kan bahwa tadi pernyataan Mas Kasim sangat jelas ketika bahwa tidak boleh tuh kepemilikan WMD, senjata pemusnah massal. Artinya kan sebenarnya Iran dalam tahap tersebut sangat menghargai ya ambang batas tersebut. Bahkan kalau kita melihat flashback ke dalam beberapa waktu terakhir, keinginan Iran untuk memiliki nuklir untuk tujuan damai, bukan senjata nuklir ya, nuklir untuk tujuan damai. Artinya kan nuklir untuk tujuan damai kan itu hanya untuk pengembangan energi dan segala macamnya. Ya, berbeda dengan Israel yang sebenarnya di proyek di Monas sudah memiliki senjata nuklir. Nah, dan ini hal ini sebenarnya kemudian kita lihat proses-proses dari 2000 sebelum dari 2015 ya, pembicaraan terkait dengan JCPOA itu kan juga kemudian Iran menghargai proses-proses yang ada, bahkan apa namanya mengizinkan apa namanya kelompok IAEA gitu ya sebagai lembaga yang memang berwenang untuk melakukan proses investigasi, pengawasan dan segala macam terkait dengan pengembangan nuklir itu silakan saja untuk melihat perkembangannya seperti apa. Artinya sebenarnya dari proses yang ada keterbukaan yang kemudian dilakukan oleh Iran. Artinya sebenarnya dengan dinamika yang ada sekarang, Mbak, kita boleh melihat bahwa titik Amerika Serikat terkait dengan Iran, Amerika Serikat menginginkan
entry point-nya memang nuklir, tapi sebenarnya lebih dari sekedar nuklir ya. Artinya ada ketakutan yang besar dari Amerika Serikat kalau kemudian Iran ini memiliki satu kekuatan penting dan tetap menjadikan ancaman yang besar buat kawasan apa namanya di kawasan Timur Tengah. Nah, Dan Mas satu Agung, entry point-nya adalah menghentikan nuklir. Ya. nah, tapi kan kalau misalnya kita bicara soal nuklir, bukan Iran saja yang apa ya lagi punya nuklir gitu. Ada negara-negara lain Betul. yang sudah advance, lebih develop, misalnya ada Korea Utara. Tapi apa yang jadi alasan utama Trump untuk ya mengganggu Iran, tapi Korea nggak disentuh? Nah, kalau poin Korut ini menarik ya Mbak ya. Karena memang ini jadi diskusi yang juga sering kali muncul ya. Mengapa Iran senantiasa terus ditekan, diberikan sanksi bahkan dari tahun 79 itu ya. Bahkan diserang terkait dengan program nuklir yang sementara Korea Utara ini cenderung yang jelas-jelas sudah punya senjata nuklir justru relatif dibiarkan gitu ya. Sebenarnya jawabannya bukan sesederhana karena Korea Utara sudah punya senjata nuklirnya dan Iran ini belum. Tapi sebenarnya ada faktor, menurut saya ada faktor strategis, ada faktor geografis, militer, ekonomi, apalagi ya, politik aliansi yang membuat kalkulasi Amerika Serikat sangat berbeda terhadap dua negara ini. Artinya kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara yang lain, apalagi yang dilakukan oleh great powers, ini tidak one size fit all, jadi tidak Oke. sama antara satu dengan yang lain. Nah, Ya. dalam logika strategis Amerika Serikat sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya saya merasa bahwa bagi negara yang sudah punya nuklir ya baik senjata maupun pengembangan uraniumnya bahkan sampai ke level senjata ya memang kecenderungan harus dihadapi dengan strateginya biasanya deterrence ya Oke. prosesnya proses penangkalan tapi Ya. kalau negara yang belum punya senjata nuklir seperti halnya Iran ini ada kecenderungan untuk ditekan dan dicegah secara koersif. Jadi bahasa sederhananya sebenarnya kecenderungannya saya melihat Washington ini melihat Iran ini sebagai pihak yang aktor yang masih bisa dihentikan. Sedangkan Korea Oke. Utara itu dianggap terlambat dicegah. Nah, itu yang logika yang kemudian mungkin saya lihat dalam proses apa namanya kebijakan yang berbeda terhadap Korea Oke. Utara dan Iran. Nah, kalau misalnya Iran kan saat ini berarti belum di tahap itu sampai memproduksi nuklir. Nah, kalau menurut Anda Mas Kasim, sebenarnya akar masalahnya itu apakah jangan-jangan yang jadi ambisi atau latar belakang AS melakukan serangan adalah karena memang ada konflik antara Iran dan Israel, itu yang jadi alasan utama Amerika Serikat? Mas Kasim? Saya pikir kalau masalah apa perbedaan di antara Iran dan Korea Utara itu bukan masalah nuklirnya. Ini yang saya pemahami apa secara yang sebagaimana yang saya tadi katakan, kalau filosofi yang apa berdasarnya Amerika Serikat itu menjalankan kebijaksanaan luar negeri ya, sebagaimana saya tadi katakan itu adalah macam penjajahan dulu ya, sekarang ada penjajahan modern ya. Bagaimana begini bahwa sekarang kalau Iran dan Korea Utara itu beda sekali. Kalau Korea Utara itu nggak punya minyak ya, itu juga kalau secara strategis dan geopolitik Iran itu luar biasa. Sekarang kita bisa memahami bahwa setelah Hormuz itu bagaimana kepentingannya atau pentingnya bagaimana Selat Hormuz itu dan Teluk Persia itu pasti tidak dipunyai Korea Utara, dan juga masalah ancaman yang dianggap oleh Amerika Serikat yang yang bisa terlihat dari Iran terhadap Israel yang merupakan sekutu pokoknya Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa hampir semua 3/4 senator dan juga di presiden Amerika Serikat sangat pengaruh oleh AIPAC yang didukung Zionis Israel itu. Oleh karena itu, dan kalau ada ancaman untuk Israel atau untuk AIPAC, pasti ini mereka meyakini bahwa harus habiskan ancaman macam itu. Oleh karena itu saya tidak pikir bahwa itu masalah nuklir yang mereka, tapi kepenting kedudukan luar biasanya Iran di Timur Tengah ini. Oke, nah di tengah masih panasnya eskalasi di Timur Tengah, yang terbaru juga adalah kabar Presiden Iran akan memecat Menteri Luar Negeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pasokan minyak mentah dari Rusia. Presiden Iran akan memecat Menteri Luar Negeri Iran. Anda mendengar informasi itu, sejauh mana sebenarnya kebenaran dari kabar itu? Iya, sekarang
Iran itu mau memperlihatkan kepada dunia bahwa pasti prioritas Iran itu adalah masalah jalan damai, pasti itu bukan Iran yang agresor dan bukan sikapnya Iran yang agresif, tapi dari pihak lain. Dan oleh karena itu pasti Iran sudah beberapa kali mencoba untuk memperlihatkan dunia bahwa kami ini sudah siap untuk jalan yang damai. Tapi saya kira bahwa kalau masalah perang Iran Amerika Serikat itu saya bilang itu tidak akan diselesaikan dengan jalan yang damai, sebagaimana yang saya tadi katakan itu kembalinya ke akarnya negara agresor itu. Dan oleh karena itu Iran dari sisi pemerintah dan juga masyarakat mereka sudah siapkan diri mereka untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dan Iran meyakini bahwa sekarang kalau jaminan yang kita bisa dapat bukan atas kertas, bukan tanda tangan orang ini atau negara itu, tapi itu adalah jaminan nyata, jaminan objektif. Dan sekarang nampaknya itu merupakan dua hal. Satu, kekuatan persenjataan dan kekuatan militernya Iran. Dan mungkin lebih penting dari itu adalah Selat Hormuz. Sekarang mereka bisa paham bahwa sakit yang dunia itu sekarang mengalami itu bukan masalah itu mungkin untuk negara-negara lain, masalah itu turunnya harga dunia ataupun sebagian ini ya, tapi untuk Iran itu adalah masalah kewujudan yang masalah eksistensial ya. Oke, saya mau minta tanggapan juga dari Mas Agung. Mas Agung, tapi kalau kabar adanya fraksi atau perpecahan di internal Iran sendiri, sebenarnya ini memang murni karena ada perbedaan pandangan di dalam negeri, itu bagian dari dinamika dalam negeri, atau sebenarnya ada ikut campur dari intel asing? Saya pikir lebih dominan bagaimana kemudian ketegangan internal yang kemudian muncul di dalam dalam internalnya Iran itu ya, terkait dengan isu pemecatan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Berarti kan memang ketika isu tersebut muncul sebenarnya memang ada potensi keretakan di dalam negeri Iran seperti itu. Dan tentu yang perlu nanti kemudian kita lihat memang implikasi dari pemecatan tersebut ya. Apakah kemudian akan merubah arah diplomasi Iran yang cenderung lebih agresif atau lebih akomodatif misalkan. Bahkan itu menjadi satu hal penting. Dan ini sebenarnya juga isu-isu seperti ini sebenarnya juga potensi untuk kemudian dilihat oleh Amerika Serikat ya. Bagaimana kemudian makanya kecenderungan Amerika Serikat saya melihat kecenderungannya adalah Trump ini tidak ingin buru-buru deal gitu ya dengan melihat situasi yang terjadi di Iran. Tapi Cuma Mas Agung, permasalahan tapi dengan adanya faksi di internal atau dalam negeri Iran itu berarti menjadi celah juga buat Amerika Serikat? Nah, problem besarnya adalah yang perlu juga Trump yang tidak boleh luput sebenarnya adalah yang dihadapi adalah hari ini adalah Iran. Iran itu bukan Venezuela dan Iran itu bukan Irak 2003 di zamannya Saddam Hussein. Artinya resiliensi yang kemudian dimiliki oleh Iran itu sangat tinggi. Bagaimana kemudian ini baru isu menurut saya bukan suatu bentuk isu yang sangat-sangat besar ya. Maksud saya adalah pergantian Menteri Luar Negeri itu bobotnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan momentum ketika kita flashback ke bulan April kemarin ketika bulan Maret ya, ketika pemimpin Iran itu gugur seorang Ali Khamenei, dan proses transformasi pemerintahan dari Ali Khamenei ke Mujtaba Khamenei itu konsolidasi domestiknya kita lihat sangat kuat dan kokoh. Bahkan Iran bisa bertahan 60 plus 3 hari gitu ya, kalau kemudian kita menghitung dalam perang yang terjadi semenjak 28 Februari. Artinya sebenarnya kalau kemudian Trump ini tidak ingin buru-buru deal, Trump melihat celah, tapi sebenarnya proses-proses itu Iran punya kemampuan untuk membangun konsolidasi secara domestik untuk kemudian ya melakukan langkah diplomatik atau langkah-langkah berikutnya untuk menciptakan bentuk ya bagaimanapun juga namanya Iran ini kan dipandang Amerika Serikat sebagai axis of resistance, dan proses kemampuan Iran untuk membangun daya tahan ini kan bukan sesuatu hal yang sekedar dibangun dalam 1-2 hari terakhir gitu, tapi proses yang kemudian dibangun dalam durasi yang cukup panjang bahkan semenjak Republik Iran itu berdiri dari 1979.
Oke, kalau menurut Mas Kasim sebenarnya tapi dengan isu ini yang terus digaungkan juga oleh Amerika Serikat, Anda merasa ini cukup mengganggu soliditas Iran di dalam negeri? Saya belum cek apakah informasi itu benar atau tidak. Tapi saya pikir biasanya kalau kita ada banyak bohongan yang kita dapat dari pihak Amerika Serikat setiap hari atau bahkan malam, Trump itu dia masuk ke Twitternya dan dia menyebarluaskan banyak kepercayaan dia sendiri dan nantinya kita membaca itu tidak benar, hanya dia mau menurunkan harganya minyak, biasanya begini. Kalau ada perubahan dalam masalah menteri luarnya Iran ataupun satu anggota dari anggota negara Iran, sebagaimana yang dikatakan itu, saya kira itu tidak akan mempengaruhi kebijaksanaan pokoknya Iran itu, dan pasti Iran sudah putus keputusannya dan sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Oleh karena itu, kalau dengan perubahan satu orang atau dua orang, pasti itu tidak akan mempengaruhi jalan yang sudah diambil oleh Iran itu, khususnya dalam perjuangan atau dalam perang yang sekarang Iran itu hadapi. Oke, baik. Mas Kasim Mohammadi, dosen di International Institute for Islamic Studies, dan Mas Agung Nurwijoyo, dosen Hubungan Internasional FISIP UI. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu semuanya. Ya, terima kasih kembali.